Allah, ampunkanlah dosa ibundaku. Sontak saat itu, ibunda Uwais Al-Qarni menoleh kepada Uwais Al-Qarni. Ya Uwais, apa yang kau doakan tadi? Kenapa tidak ada doa untuk dirimu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kesehatan kepada kita semua sehingga kita berjumpa kembali dalam kajian online sekolah SMKN 1 Bengkulu TV. Salawat beriring salam senantiasa tercurah untuk Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pemirsa SMKN 1 Bengkulu TV yang dirahmati Allah, jelas di dalam surat Al-Isra ini Allah menyampaikan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di zaman Rasulullah, para ulama tabi'in, para sahabat sudah banyak mencontohkan bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satu kisah yang paling masyhur adalah yang dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang miskin yang tinggal di kota Yaman, sekitar kurang lebih 1119 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau tinggal bersama dengan seorang ibunya yang sudah lumpuh, yang tidak bisa berjalan lagi. Suatu hari ibunya ini menyampaikan kepada Uwais Al-Qarni untuk diikhtiarkan melaksanakan ibadah yang kelima di dalam Islam, yakni ibadah haji. Saat itu Uwais Al-Qarni terbayang bagaimana persiapan menuju ke Makkah Al-Mukarramah tersebut. Kendaraan, unta, dan perbekalan yang banyak tentu sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Sedangkan kondisi ekonominya pada saat itu memang sangat memprihatinkan. Tetapi Uwais Al-Qarni tidak berputus asa untuk mewujudkan impian atau permintaan sang ibunda. Dia kemudian membeli 1 ekor anak lembu. Mengapa dia hanya membeli 1 ekor anak lembu? Karena dia untuk membeli lembu yang sudah dewasa ini tidak memiliki uang yang cukup, sehingga ia hanya bisa mampu membeli 1 ekor anak lembu saja. Dia beli 1 ekor anak lembu ini, kemudian dia buatkan kandang anak lembu ini di atas sebuah bukit yang jauh dari perkampungan tempat dia tinggal. Selanjutnya Uwais Al-Qarni menggendong anak lembu ini ke kandang di atas bukit, kemudian membawa kembali anak lembu ini sampai tiba di rumahnya di perkampungan. Begitu hampir setiap hari dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Masyarakat di kampung di saat itu hingga mengatakan Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang gila karena menggendong seekor anak lembu naik turun bukit hampir setiap hari. Kemudian tibalah musim haji sekitar 8 bulan kemudian setelah itu. Jadi selama 8 bulan Uwais Al-Qarni menggendong anak lembu tadi. Anak lembu yang kecil tadi sekarang sudah menjadi lembu dewasa yang beratnya kurang lebih 100 kg. Selama 8 bulan itulah Uwais menggendong anak lembu tadi yang beratnya hampir 100 kg naik turun bukit. Hingga tiba musim haji, barulah masyarakat yang ada di kampung Uwais Al-Qarni menyadari apa tujuan Uwais Al-Qarni menggendong anak lembu tadi naik turun bukit. Ternyata
Dia berangkat haji, pergi dengan menggendong ibunya yang sudah lumpuh tadi karena tidak memiliki kendaraan unta pada saat itu. Dengan susah payah sambil menggendong ibunya, jarak dari Mekah ke Yaman itu kurang lebih 1119 km. Kalau dimisalkan seperti kita dari Bengkulu ini ke Sumatera Barat, Kota Padang itu kurang lebih 600 km. Berarti bolak-balik antara Bengkulu ke Padang pulang pergi. Dengan medan yang cukup berat karena melalui padang pasir yang sangat luas. Begitu perjuangan Uwais Al-Qarni untuk mewujudkan impian ibunya untuk pergi naik haji. Kemudian tibalah Uwais Al-Qarni bersama ibundanya di depan Makkah Al-Mukarramah. Saat di depan Baitullah itulah keduanya berdoa. Ibu dan anak ini dengan khusyuk mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu yang didoakan oleh Uwais Al-Qarni adalah, "Ya Allah, ampunkanlah dosa ibundaku." Sontak saat itu, ibunda Uwais Al-Qarni menoleh kepada Uwais Al-Qarni. "Ya Uwais, apa yang engkau doakan tadi? Kenapa tidak ada doa untuk dirimu sendiri?" Uwais menjawab kepada ibundanya, "Wahai ibunda, ketika doa ibunda diampunkan oleh Allah, maka insya Allah ibunda akan masuk ke surga. Dan insya Allah ketika ibunda masuk surga, maka ridho dari bundalah yang akan membawa aku ke dalam surga." Begitu tingginya bakti seorang Uwais kepada kedua orang tua, yakni ibundanya. Demikian pemirsa SMKN 1 Bengkulu TV yang dirahmati Allah. Para sahabat, ulama, tabi-tabiin dulu mencontohkan bagaimana cara berbakti dengan kedua orang tua kita. Begitu mulianya mereka memuliakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita juga bisa meneladani cara-cara mereka memuliakan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa SMKN 1 Bengkulu TV yang dirahmati Allah. Apa yang memotivasi Uwais Al-Qarni melaksanakan bakti kepada ibundanya dengan sangat luar biasa? Ini antara lain karena mendengar hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan terkait keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya yang pertama adalah nilai pahala ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Ini sama nilainya dengan berjihad, berjuang di jalan Allah. Rasulullah pernah menyampaikan ketika ada seorang pemuda datang menemui beliau. Pemuda ini ingin ikut berjihad di jalan Allah, berperang. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kedua orang tua kamu masih hidup?" Pemuda ini menjawab, "Ya, ya Rasulullah." Maka berbaktilah sungguh-sungguh kepada keduanya. Ini artinya pahala kita berbakti kepada kedua orang tua kita ini sama nilainya dengan pahala berjuang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, keutamaan kedua yakni diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Rasulullah pernah menyampaikan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan jalin tali silaturahim. Kemudian keutamaan yang ketiga, Rasulullah pun pernah menyampaikan, ridho Allah itu bersama dengan ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu bersama dengan murkanya orang tua. Pemirsa SMKN 1 Bengkulu TV yang dirahmati Allah, begitulah keutamaan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita mendapatkan nilai amalan yang setara dengan pahala jihad fisabilillah. Kemudian insya Allah umur dan rezeki kita dilapangkan oleh Allah. Kemudian mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak kisah nyata yang pernah kita dengar, yang dialami oleh saudara-saudara kita tentang bakti kepada kedua orang tua ini. Salah satunya yang disampaikan oleh Syekh di Jeddah. Pada saat itu saya ini sedang sholat berjamaah, memimpin sholat jamaah, sholat Jumat di salah satu masjid di Jeddah. Pada saat rakaat kedua sholat Jumat itu, terdengar suara heboh di belakang di barisan jamaah. Selesai sholat Jumat, Syekh ini berbalik menghadap ke arah jamaah dan bertanya, ada apa? Kemudian para jamaah menyampaikan, ada seorang pemuda yang meninggal Syekh di barisan saf sholat. Kemudian segera dipanggil tim medis pada saat itu untuk memeriksa. Dan dokter menyampaikan bahwa pemuda ini meninggal kurang lebih setengah jam yang lalu. Dan setelah ditelusuri, tepat pada saat rakaat kedua sholat Jumat. Tentu Syekh ini sangat takjub kepada seorang pemuda ini. Amalan apa yang menyebabkan dia mendapat kemuliaan ditutup oleh Allah? Insya Allah husnul khatimah. Karena meninggal di hari Jumat, yang insya Allah ada hadisnya bahwa yang meninggal di hari Jumat itu dibebaskan dari azab kubur. Kemudian ketika sedang sujud menghadap Allah, insya Allah pemuda ini husnul khatimah.
Dengan rasa penasarannya, Syekh ini kemudian pergi ke rumah pemuda ini dengan bertakziah sekaligus mencari tahu apa amalan pemuda ini. Syekh ini kemudian bertanya dengan saudara-saudara pemuda ini, apa amalan saudara kalian sehingga ditutup oleh Allah dengan insya Allah husnul khatimah. Kemudian saudara mereka menjawab, ya Syekh, kami ini ada 6 bersaudara dan kami memiliki seorang ibu yang tinggal sendiri karena kami kebetulan sudah berkeluarga semua. Insya Allah kami berenam ini berbakti semua kepada ibunda kami. Tetapi di antara kami berenam ini, memang kakak kami inilah yang paling cepat, paling sigap dalam memperhatikan ibu kami. Ketika ibu kami memerlukan sesuatu, maka kami belum sampai, dia sudah sampai duluan di rumah ibu. Apa yang dibutuhkan oleh ibu kami, dia segera memenuhi. Dari hal yang besar hingga yang terkecil sekalipun. Hingga terkait dengan sampo ibu kami ketika habis, sabunnya atau sisirnya yang patah, segera kakak kami ini yang membelikan, membereskan. Sampai menyisirkan rambut ibunda kami, padahal dia laki-laki. Pantas, kata Syekh ini, kakak kalian ditutup dengan husnul khatimah.